Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Salam damai sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, apa kabar? Jumpa kembali bersama saya Maria Paulina dalam acara kesayangan kita Oase Rohani Katolik. Dan sekarang hati saya penuh sukacita karena di studio sudah hadir bersama saya Romo Diosesan Antonius Yakin Cipta Mulia yang biasa kita sapa dengan nama Romo Yakin. Halo Romo, apa kabar? Luar biasa Pauline, Bu Pauline. Sehat sekali. Sehat loh. Puji Tuhan Romo ya. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, marilah kita awali acara ini dengan doa pembuka yang dipimpin oleh Romo Yakin. Marilah kita hening sejenak, kita siapkan hati dan budi kita. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa, kami bersyukur atas kasih dan penyertaan-Mu, atas perlindungan-Mu kepada kami, anak-anak-Mu. Mampukanlah kami sebagai anak-anak-Mu sungguh-sungguh melaksanakan apa yang menjadi kehendak-Mu, mencari yang baik dan benar, dan menjauhkan diri dari hal-hal yang tidak baik, bahkan menyesatkan. Sehingga akhirnya kami boleh disebut sebagai anak-anak-Mu yang terkasih, sebagaimana putra-Mu sendiri, yang mengajak kami untuk ikut serta dalam karya pelayanan-Mu, karya keselamatan-Mu bagi sesama manusia. Ini semua kami mohon dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Merekalah orang-orang suci yang diberkati Tuhan. Mereka disayangi Allah penyelamat, sebab angkatan inilah yang mencari Tuhan. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, bacaan liturgi pada hari ini diambil dari Nubuat Hosea bab 10 ayat 1 sampai dengan 3, ayat 7 sampai dengan 8, dan ayat 12. Dilanjutkan dengan bacaan Injil yang diambil dari Injil Matius bab 10 ayat 1 sampai dengan 7. Dan sekarang marilah sama-sama kita membuka Alkitab kita. Saya akan membacakan bacaan pertama yang diambil dari Nubuat Hosea bab 10 ayat 1 sampai dengan 3, ayat 7 sampai dengan 8, dan ayat 12. Israel adalah pohon anggur yang riap tumbuhnya, yang menghasilkan buah. Makin banyak buahnya, makin banyak dibuatnya mesbah-mesbah. Makin baik tanahnya, makin baik dibuatnya tugu-tugu berhala. Hati mereka licik. Sekarang mereka harus menanggung akibat kesalahannya. Tuhan akan menghancurkan mesbah-mesbah mereka, akan meruntuhkan tugu-tugu berhala mereka. Sungguh, sekarang mereka berkata, "Kita tidak mempunyai raja lagi, sebab kita tidak takut kepada Tuhan. Apakah yang dapat dilakukan raja bagi kita? Samaria akan dihancurkan. Rajanya seperti sepotong ranting yang terapung di air. Bukit-bukit pengorbanan awen, yakni dosa Israel, akan dimusnahkan. Semak duri dan rumput duri akan tumbuh di atas mesbah-mesbahnya. Dan mereka akan berkata kepada gunung-gunung, 'Timbunilah kami,' dan kepada bukit-bukit, 'Runtuhlah menimpa kami.' Maka menaburlah sesuai dengan keadilan. Menuailah menurut kasih setia. Bukalah bagimu tanah baru, sebab sudah waktunya untuk mencari Tuhan sampai Ia datang dan menghujani kalian dengan keadilan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, marilah kita tanggapi bacaan pertama tadi dengan Mazmur tanggapan. Carilah selalu wajah Tuhan. Carilah selalu wajah Tuhan. Bernyanyilah bagi Tuhan. Bermazmurlah baginya. Percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah dalam namanya yang kudus.
Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah selalu wajah Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya. Carilah selalu wajah-Nya. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya. Mujizat dan ketetapan-ketetapan yang diucapkannya. Carilah selalu wajah Tuhan. Hai anak cucu Abraham, hamba-Nya, hai anak-anak Yakub, pilihannya. Dialah Tuhan Allah kita, ketetapannya berlaku di seluruh bumi. Carilah selalu wajah Tuhan. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, sekarang marilah kita satukan hati dan pikiran kita, karena Romo yakin akan menyampaikan bacaan Injil yang diambil dari Injil Matius bab 10 ayat 1 sampai dengan 7. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Diambil dari Injil Matius bab 10 ayat 1 sampai dengan 7. Pada suatu hari, Yesus memanggil ke-12 murid-Nya dan memberi mereka kuasa untuk mengusir roh-roh jahat dan melenyapkan segala penyakit serta segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama, Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Zelot dan Yudas Iskariot yang mengkhianati Yesus. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus, dan Ia berpesan kepada mereka, "Janganlah kalian menyimpang ke jalan bangsa lain, atau masuk ke dalam kota Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan wartakanlah, kerajaan surga sudah dekat." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih dan juga Romo, setelah kita mendengarkan bacaan liturgi pada hari ini, Romo, kita masuk segmen pertama ya Romo ya. Kita membahas pada segmen pertama ini tentang bacaan pertama. Sebenarnya Nabi Hosea ini ingin menyampaikan apa, Romo, dari bacaan pertama? Ya, Nabi Hosea ini ingin memperingatkan umat Israel agar mereka sudah mendapatkan rahmat berlimpah dari Allah. Dan bagaimana rahmat itu sungguh-sungguh dipergunakan bukan hanya untuk kepentingan diri sendiri, keuntungan pribadi, tetapi demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan banyak orang. Maka kita, bangsa Israel ini diingatkan kembali agar mereka memiliki hati yang tulus, jangan licik, jangan mencari keuntungan pribadi. Dan itulah yang terus-menerus diingatkan. Kalau sampai mereka tetap berlaku licik, maka mereka akan mendatangkan bukan hanya kemurkaan Allah, tetapi kerugian bagi dirinya sendiri dan kebinasaan untuk mereka. Jadi bisakah saya katakan di sini Nabi Hosea ingin membicarakan tentang dosa-dosa dan kejahatan yang bangsa Israel perbuat secara mendetil, begitukah? Bisa dikatakan, tetapi bukan hanya sekedar
dosa-dosa mereka yang dibicarakan, tetapi Nabi Hosea ingin menyatakan agar mereka lebih daripada itu, yaitu mengalami pertobatan, sehingga mereka tidak mengalami kebinasaan. Ya. Nah, Romo, di sini di ayat yang ada pohon anggur ini, Romo, maksudnya apa ya ayat yang pertama, Romo? Israel adalah pohon anggur yang riap tumbuhnya, yang menghasilkan buah. Setahu saya, Romo, kalau pohon anggur itu kan melambangkan kemakmuran ya, Romo ya. Nah, di sini Nabi Hosea sepertinya kebalikan dari apa yang dikatakan tadi. Israel ada pohon anggur yang riap tumbuhnya, yang subur, yang menghasilkan banyak buah, yang berkelimpahan, yang memiliki banyak berkat, anugerah dari Tuhan. Tetapi sungguh sayang bahwa semakin banyak berkat yang mereka dapatkan, semakin banyak anugerah yang mereka peroleh dari Tuhan, tidak dipergunakan untuk kebaikan bersama, untuk kemuliaan Tuhan, tetapi malah mereka semakin mencari popularitas, kepentingan, keuntungan diri pribadi. Sehingga itulah yang coba dikecam oleh Nabi Hosea. Dan Nabi Hosea mengajak mereka untuk memiliki hati yang penuh syukur, hati yang tulus, bukan hati yang penuh dengan kelicikan, yang mencoba meraup, mendapatkan segala hal yang bisa mereka peroleh. Tetapi juga mereka harus ingat bahwa itu merupakan anugerah dari Tuhan yang perlu pula mereka bagikan kepada banyak orang. Ya, apakah bisa dikatakan juga Israel ini sebagai pohon anggur, jadi kemakmuran itu belum tentu membawa berkat juga ya, Romo ya? Ya, kadang kalau orang yang banyak dari peristiwa kehidupan kita bisa melihat banyak orang yang kaya raya ternyata tidak dapat mendidik anaknya, dan anaknya malah tidak dapat meneruskan usaha, kesempatan yang diberikan oleh ayahnya, sehingga akhirnya mereka menjadi orang-orang yang biasa-biasa, bahkan mungkin terpuruk seperti itu. Maka bagaimana akhirnya kita menyadari berkat Tuhan melalui mungkin kekayaan, melalui rahmat, kesempatan yang diperoleh itu sebagai kesempatan yang harus kita lakukan bukan demi hanya untuk keuntungan pribadi, tetapi untuk kebaikan bersama. Melalui kebaikan bersama itulah kita semakin menyadari rasa syukur bahwa anugerah itu berasal dari Tuhan. Ya, nah di sini juga, Romo, di ayat ketiga ya, Romo ya. Sungguh sekarang mereka berkata, kita tidak mempunyai raja lagi, sebab kita tidak takut kepada Tuhan. Maksud di sini tidak mempunyai raja, bisakah Romo jelaskan, Romo? Karena mereka merasa sudah tercukupi semuanya. Mereka sudah merasa tidak ada hal lagi yang perlu mereka takuti. Sehingga akhirnya mereka mengatakan, ya sudah tidak ada Tuhan, sudah tidak ada raja. Saya sendirilah yang menjadi raja. Saya sendirilah yang seakan-akan menjadi Tuhan, yang bisa mengontrol, mengatur kehidupan saya semau diri saya. Bahkan bisa menjadikan sesama sebagai alat untuk memuaskan nafsu, popularitas, keinginan pribadi. Jadi kesombongan yang ditimbulkan. Kesombongan rohani yang ada. Jadi di sini juga Nabi Hosea ingin mengajak agar mereka bertobat ya, Romo ya. Benar sekali. Kalau dikaitkan dengan kita sekarang seperti apa, Romo? Ya, kita bisa melihat atau mengecek tidak sedikit dari orang-orang yang mungkin memiliki harta berlimpah, memiliki berbagai macam kesempatan, tidak melihat itu sebagai anugerah dari Tuhan yang harus dia syukuri dan dibagikan kepada banyak orang, tetapi malah itu menjadi kesempatan dia untuk meraup sebanyak-banyaknya, bahkan membuat orang lain sengsara demi kepuasan dirinya sendiri. Itulah yang disebut sebagai dosa, kesombongan rohani. Bagaimana dia akhirnya tidak mempergunakan kesempatan rahmat yang diberikan Tuhan sehingga dirinya boleh menjadi saluran berkat buat sesama, tetapi malah membuat dia sebagai, kalau saya ibaratkan itu sebagai vakum gitu ya, yang mengisap semua hal yang ada demi
dirinya sendiri. Itu memang sering juga terjadi zaman sekarang ini ya Romo ya. Jadi semakin maksudnya gini Romo, kita memandang seorang yang lebih dari kita itu mempunyai berkat dari Tuhan. Tapi sebenarnya belum tentu orang yang mempunyai berkat itu mempergunakan berkatnya atau memberikan hasil ataupun membuahkan hasil yang baik ya Romo ya. Maka poin paling utama adalah rasa syukur dalam hati, dalam diri. Pada saat kita berani bersyukur, maka kita tahu kapan kita merasa cukup, dan dari rasa cukup itulah kita akhirnya menyadari bahwa kita pun harus berbagi dengan sesama. Dan melalui rasa syukur itulah kita menyadari pula kebesaran, kemahakuasaan Tuhan, sehingga akhirnya kita menjadi pribadi yang lebih rendah hati. Tidak merasa bahwa segala-galanya bisa saya lakukan, tetapi menyadari bahwa saya adalah orang yang lemah, yang kecil, yang tetap membutuhkan berkat penyelenggaraan Tuhan dalam hidup saya. Sehingga saya pun tidak semena-mena terhadap sesama. Jadi kerendahan hati ya Romo, dan rasa bersyukur itu sangat penting. Dan juga di sini Romo menarik di ayat 8 Romo. Bukit-bukit pengorbanan awen, yakni dosa Israel, akan dimusnahkan. Nah, yang di sini menarik adalah, dan mereka akan berkata kepada gunung-gunung, timbunilah kami, dan kepada bukit-bukit, runtuhlah menimpa kami. Seperti, bisa Romo jelaskan seperti apa Romo? Ya, pada saat kita mengalami rasa dosa, dan kita menyadari bahwa itu adalah kesalahan kita akhirnya, ya kalau misalkan dikatakan, misalkan Bu Pauline sendiri pada saat ketahuan bersalah, rasanya seperti apa? Iya, nggak enak aja. Ya, nggak enak, malu kan? Malu dalam arti kata, ya pada saat dosa kita terbeberkan, ketahuan oleh orang lain, kesalahan-kesalahan kita pun tersingkap, kita akhirnya merasa malu, dan kita merasa ya sudah, lebih baik ya mungkin kita lari, kita menutup diri. Itulah arti dari bagaimana meminta gunung-gunung untuk menimbuni rasa malu yang mendalam. Rasa malu yang mendalam. Jadi sebagai ini ya Romo ya, ungkapan saja itu ya Romo ya. Nah, terus di sini di ayat 12 diakhiri dengan mencari Tuhan sampai Ia datang dan menghujani kalian dengan keadilan ya Romo ya. Ya, kita percaya bahwa kalau dalam bacaan Injil, bacaan kedua pada pada minggu ke-12 kemarin, bacaan kedua pada minggu ke-13 kemarin dikatakan ada orang yang berkelebihan, ada orang yang berkekurangan. Tujuannya adalah agar terjadi keseimbangan. Dan pada saat kita menyadari bahwa kita memiliki kelebihan, maka kita punya kewajiban untuk berbagi dengan sesama. Bahkan dikatakan bahwa kelebihan harta benda yang kita miliki adalah titipan Tuhan bagi orang-orang yang berkekurangan. Itu bukanlah hak kita sepenuhnya, tetapi juga itu merupakan kewajiban kita untuk membagikan itu kepada orang-orang yang membutuhkan. Jadi di sini harus ada buah kasih itu ya Romo ya. Menarik sekali. Dan keadilan ini bukan hanya sekedar Tuhan yang menetapkan keadilan, tetapi nanti dalam bacaan Injil kita lebih jelas bahwa keadilan itu Tuhan senantiasa mengajak kita untuk ikut serta dalam keadilannya, ikut serta dalam karya keselamatannya. Tuhan tidak menetapkan keadilan itu, menjalankan keadilan itu dengan dirinya sendiri, tetapi Tuhan mengajak kita untuk berani berlaku adil dengan sesama. Konkretnya seperti apa Romo? Misalnya, kita akan melihat bahwa ada orang yang berkelebihan hidupnya, ada orang yang berkekurangan. Kalau Tuhan yang mengatur segala-galanya, seakan-akan kita sebagai manusia itu sebagai wayang yang diatur-atur, tidak ada kebebasan di sana, dan kita hanya sebagai ya sudah mainan saja, mainan Tuhan, dan kita tidak bisa
memiliki kehendak bebas dan akhirnya tidak bisa dituntut pertanggungjawabannya. Tetapi Tuhan senantiasa mengajak kita untuk hayu ikut serta dalam karya keselamatan. Dengan kita ikut serta, kita tergerak untuk ikut bersama dengan Tuhan, maka kita pun orang-orang yang mungkin berkelebihan dapat mengulurkan tangan kepada orang-orang yang berkekurangan. Berkelebihan dan berkekurangan bukan hanya soal harta, tetapi juga dalam pelbagai hal. Ya, jadi kalau kita menyikapi hal seperti itu, kita menyadari misalnya rahmat berkat dari Tuhan itu ya Romo. Tapi ada juga yang tidak menyadari. Nah, bagaimana menanggapi ajakan Tuhan tersebut Romo untuk bertindak adil tadi? Ya, kita tidak bisa merubah orang lain. Iya. Yang bisa kita ubah adalah diri kita sendiri. Dan mudah-mudahan dengan orang tersebut melihat cara hidup kita, orang tersebut pun tergerak untuk ikut. Maka hal yang paling penting adalah mulailah dari diri kita sendiri. Bagaimana kita berani bersyukur atas berkat, atas penyelenggaraan Tuhan, sehingga dengan rasa syukur itu kita pun menjadi pribadi yang merasa cukup terhadap anugerah Tuhan dan mulai mau berbagi dengan sesama. Iya. Kalau dilihat-lihat dari Nabi Hosea ini sendiri, Romo, artinya di zaman Nabi Hosea hidup ini sangat banyak kejahatan ataupun dosa yang ditimbulkan oleh bangsa Israel ya Romo ya. Setiap zaman, setiap masa, masalah keadilan selalu up to date. Dalam arti kata, dari zaman permulaan dunia ada sampai sekarang, bahkan nanti sampai ke masa depan, masalah keadilan itu selalu ada. Yeah. Dan bagaimana akhirnya kita bukan hanya sekedar mencari keadilan terus-menerus, nanti dalam bacaan Injil akan lebih jelas, tetapi bagaimana kita mewujudkan kasih itu sendiri. Kasih di mana kita diikut sertakan dalam karya keselamatan Allah. Jadi kasih ya Romo ya. Jangan sampai hanya kalau keadilan kan dikatakan mata ganti mata, gigi ganti gigi, nyawa ganti nyawa. Tetapi akhirnya nanti pada zaman Yesus, semua itu keadilan pun harus didasarkan oleh kasih yang lebih dalam. Keadilan itu jadi harus didasarkan oleh kasih yang lebih dalam. Bukan hanya sekedar mata ganti mata, tetapi bagaimana kita berani mengampuni dan akhirnya terciptalah tatanan baru. Bahwa tidak ada dendam di antara kita, tetapi yang ada adalah saling mengasihi, saling mengampuni. Dan kita harus memulainya dari diri sendiri seperti Ramo tadi katakan ya Romo ya. Ya. Menarik sekali. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita akan jeda sebentar sebelum kita melanjutkan pada perbincangan berikutnya. Saya informasikan bila ada yang ingin bertanya seputar iman Katolik Anda dapat menghubungi kami melalui SMS di nomor 0822 1036 1555 atau ke alamat email kami orkkaj@yahoo.com. Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Masih bersama Romo Diosesan Antonius Yakin Cipta Mulia dan saya Maria Paulina dalam acara Oase Rohani Katolik. Terima kasih bagi para pemirsa ataupun pendengar yang baru saja bergabung di acara ini. Nah Romo, kita kembali lagi pada perbincangan segmen kedua ya Romo. Sebelum kita menyampaikan ataupun sebelum kita membicarakan dalam segmen kedua ini tentang Injil Romo, bisakah tolong Romo sampaikan poin-poin yang tadi yang menjadi poin-poin dalam segmen pertama tadi? Ya, tadi kita membahas tentang kitab Hosea, nubuat Hosea. Hosea memperingatkan umat Israel pada waktu itu bagaimana dia bukan hanya sekedar menikmati anugerah yang diberikan Tuhan kepadanya, tetapi juga menyadarinya itu sebagai buah rahmat, buah syukur yang harus pula dibagikan kepada sesama. Sehingga akhirnya
harta benda, popularitas, kekuasaan bukan hanya diperuntukkan demi keuntungan atau kesejahteraan diri pribadi, tetapi demi kebaikan banyak orang. Dan dengan begitu, mereka pun akhirnya menyadari akan kuasa Tuhan, menyadari bahwa mereka tetap membutuhkan Allah yang senantiasa menjaga, menemani mereka, dan mereka pun akhirnya menjadi pribadi yang rendah hati. Dari kerendah hatian itulah mereka berani berbagi dan berani menciptakan keadilan. Keadilan dalam arti kata bukan hanya sekedar mata ganti mata atau gigi ganti gigi, tetapi terciptalah suatu tatanan baru. Tatanan baru di mana kalau ada dendam, ada kemarahan, didasarkan berani dengan tatanan baru yang memungkinkan mereka untuk berani saling mengampuni, saling mengasihi. Sehingga akhirnya dendam atau hutang-hutang yang ada tidak lagi coba dipaksakan untuk dibayar, tetapi dapat terselesaikan dengan lebih baik. Seperti itu. Dan untuk bacaan Injil hari ini, kabar sukacita apa yang ingin Romo sampaikan di sini? Ya, dalam bacaan Injil dikisahkan bagaimana Yesus memanggil ke-12 murid. Kalau kita lihat, di sini adalah inisiatif dari Yesus sendiri yang mau memanggil ke-12 murid. Dikatakan di sini, kalau dilihat lagi, kalimatnya adalah kalimat positif. Yesus memanggil, memberi mereka kuasa, memberikan mereka kemampuan untuk mengusir setan, melenyapkan segala penyakit. Itu kalimat aktif. Artinya Yesus pun sebagai Tuhan turut serta, ikut serta secara aktif untuk merangkul kita agar kita pun ikut serta dalam karya keselamatan. Seperti itu. Di sini juga kalau saya lihat juga tentang panggilan ya Romo ya, di mana perutusan juga ya Romo ya, perutusan yang diawali dari sebuah panggilan, terus harus dibagikan kepada kita semua sebagai pembawa kabar sukacita, begitu ya Romo. Benar ya. Sekali. Nah terus di sini Romo, dari seperti yang Romo tadi katakan, Yesus memanggil, memberi kuasa dan juga memberi kuasa dan bisa mengusir roh-roh jahat. Jadi di sini Yesus memanggil ke-12 muridnya itu untuk melenyapkan segala penyakit segala macam itu, berperang melawan kejahatan, gitu Romo. Ya, kejahatan dalam arti kata pertama-tama yang harus diperangi itu bukan kejahatan di luar diri, tetapi kan yang paling repot, paling susah adalah kejahatan yang timbul dalam diri kita sendiri. Mungkin pikiran negatif, perasaan yang tidak senang dengan pribadi yang lain. Itulah yang pertama-tama yang harus kita murnikan. Maka panggilan Yesus pun bukan sekedar untuk mengajak kita untuk memerangi kejahatan, tetapi mengajak kita untuk pertama-tama, kalau kembali lagi dalam bacaan pertama, diajak memiliki hati yang tulus, hati yang penuh syukur. Kita mensyukuri berkat rahmat Allah, bahwa Allah sudah terlebih dahulu mengasihi kita, dan berkat itulah kita mampu menyadari akan kasih Allah dalam diri kita, yang membuat kita pun berani meninggalkan sifat-sifat buruk dalam diri kita, dan berani mengusir roh-roh jahat yang ada dalam diri kita terlebih dahulu. Ya, di sini juga ada di ayat 6 ya Romo ya. Melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Maksudnya seperti apa nih Romo? Domba-domba yang hilang dari umat Israel. Dari bacaan di atas juga ya Romo ya, dari ayat 5 ke ayat 6 ini Romo. Dikatakan jangan menyimpang ke bangsa lain, jangan atau masuk ke kota Samaria. Kota Samaria atau bangsa lain itu dianggap sebagai bangsa yang dulunya belum mengenal Tuhan, atau sebagai di luar bangsa terpilih. Maka tadi yang saya katakan bisa dianalogikan bahwa kitalah adalah bangsa terpilih. Maka agar kita dapat menyebarkan benih, menyebarkan kasih Allah pada sesama di luar sana, kita pun harus pertama-tama merasakan kasih itu dulu.
Maka pewartaan ditujukan bukan kepada orang luar terlebih dahulu, tetapi kepada diri kita sendiri. Kitalah yang boleh dianggap sebagai umat Israel itu. Bagaimana kita mewartakan Injil untuk diri kita sendiri, kita merasakan kasih, berkat, penyertaan Tuhan, sehingga akhirnya kita dapat mewartakan itu baru kepada sesama. Contoh paling gampang misalkan, kalau kita mau mewartakan sesuatu agar orang lain percaya, akan lebih mudah orang itu mempercayai bahwa apa yang kita wartakan merupakan pengalaman pribadi diri kita dibandingkan kita mengambil dari buku-buku. Akan jauh lebih menarik pula pada saat kita berani mewartakan pengalaman hidup kita secara konkret daripada kita hanya mengambil pengalaman orang lain. Maka bagaimana yang paling penting adalah kita mewartakan diri untuk mewartakan kasih Allah pada diri kita terlebih dahulu. Setelah kita menyadari bahwa kita diberkati, kita dilimpahi anugerah, rahmat dari Tuhan, dan akhirnya kita semakin bersyukur, merasakan kasih Allah dalam diri kita, kita pun akhirnya diajak baru mewartakan kepada bangsa-bangsa lain, yaitu kepada orang-orang sekitar kita. Di sini Romo, Yesus memanggil ke-12 muridnya. Kalau dilihat dari nama-nama para murid di sini ya Romo, di ayat yang kedua ini, mereka dari berbagai kalangan ya Romo ya. Benar sekali. Jadi bisakah kita katakan Yesus itu memanggil kita juga bisa tanpa memandang siapa kita gitu. Sangat tepat. Kalau kita lihat ada yang dari keluarga yang sangat mampu, misalkan anak-anak Zebedeus, yaitu Yakobus dan Yohanes. Dia orang tuanya Zebedeus itu memiliki kapal dan memiliki orang-orang upahan. Kalau kita baca dalam bacaan Injil lain, artinya mereka sangat mampu. Atau Matius, seorang pemungut cukai, dia memiliki pasti uang yang cukup untuk hidupnya. Ada orang yang mampu dari sisi finansial, tetapi ada orang juga yang kurang mampu. Misalkan kita bisa melihat bagaimana Simon, orang Zelot itu, dan yang senantiasa mencoba untuk mengembalikan kerajaan Israel dari perbudakan Romawi. Ada pasti orang-orang seperti itu kan orang-orang yang hidupnya di bawah. Atau juga bisa dilihat orang-orang yang berpendidikan dan orang-orang yang kurang berpendidikan. Jadi sekarang Romo, bisakah kita kaitkan dengan kehidupan kita sekarang ini seperti apa? Apakah kita ini setelah dibaptis itu merupakan sudah panggilan, kita katakan demikian? Ya, justru melalui baptisan kita diikutsertakan dalam karya pelayanan Allah, karya keselamatan Allah bagi diri kita, bagi sesama. Maka itu merupakan di satu sisi anugerah, tetapi di sisi lain adalah panggilan hidup kita untuk ikut serta. Maka kalau Paus Fransiskus pernah mengatakan bahwa kita semua diajak untuk saling berbagi, membagikan apa yang diberikan Tuhan kepada kita. Karena Paus Fransiskus sekali lagi pernah mengatakan tidak ada orang yang kaya, sangat teramat sangat kayanya sampai tidak membutuhkan bantuan orang lain. Dan tidak ada orang yang miskin, bahkan sangat teramat sangat miskinnya, sampai-sampai tidak dapat membantu atau berbagi dengan sesama. Maka setiap dari kita senantiasa ada kesempatan untuk saling berbagi dengan orang lain. Misalnya, bagaimana kita berani membagikan senyuman kita, sapaan kita kepada orang lain, sehingga orang lain pun merasa bahwa mereka pun berarti, bahwa mereka pun dihormati. Hal yang sepele seperti itu saja. Tidak sedikit orang Jakarta itu yang
haus atau kelaparan akan jati diri, akan pengakuan, akan makna hidup. Dan pada saat mereka disapa, mereka merasa bahwa hidup mereka juga diakui, diterima, dan itu menjadi suatu kelegaan bagi mereka. Ya. Nah, Romo, kalau di sini ada ayat 6 juga ya, Romo ya. Pergilah dan wartakanlah kerajaan surga sudah dekat. Itu bisa Romo jelaskan, Romo? Ya, bagaimana akhirnya setelah kita mewartakan kerajaan surga atau karya keselamatan, anugerah kasih Allah itu kepada diri kita, kita pun akhirnya dengan perbuatan nyata mewartakan itu kepada sesama orang lain. Dan pada saat mewartakan dengan perbuatan nyata, maka kita pun bersama-sama mewujudkan kerajaan surga di dunia ini. Istilahnya kalau Yohanes Paulus II mengatakan kita sudah mulai bisa mencicipi kerajaan surga di dunia ini. Contoh paling gampang, kalau Bu Pauline membayangkan kerajaan surga itu suasananya seperti apa sih? Damai, tenang. Damai, tenang. Terus orang-orangnya bagaimana? Baik-baik. Baik-baik. Terus? Nggak ada pertempuran, nggak ada perpecahan, nggak ada pertengkaran. Terus udah gitu dipenuhi dengan senyum, semuanya dengan Roh Kudus ada di dalam diri masing-masing. Terus indah kayak gitu. Yang baik-baik aja, Romo. Saling mengampuni, saling menyapa. Nah, kita bisa menciptakan surga di dunia itu dengan melakukan hal tersebut. Coba, kalau pada saat pagi hari kita bangun, bertemu dengan keluarga kita, entah pasangan, entah anak-anak, kita sudah memulai dengan senyum, dengan sapaan. Kalaupun ada dendam atau kemarahan, kita berani mengampuni mereka, kita berani menyapa, merangkul mereka. Pasti hari itu dipenuhi dengan sukacita, kegembiraan. Pada saat hati kita merasa damai, di sanalah surga tercipta. Dan walaupun bukan surga yang sempurna, karena surga sempurna tetap nanti di akhir zaman, tetapi kita sudah boleh, kalau bahasanya Yohanes Paulus II, mencicipi kerajaan surga itu di dunia ini. Jadi kita bisa ciptakan sendiri kerajaan itu, misalnya dari lingkungan terkecil ya, Romo ya? Benar sekali. Jadi maka di sini dibilang kerajaan surga sudah dekat ya, Romo ya. Jadi kita sendiri yang harus menciptakan kerajaan itu. Pada saat kita mau saling mengasihi, saling mengampuni, saling merasakan syukur dan mengungkapkan rasa syukur itu kepada Tuhan bersama-sama. Pada saat kita saling rukun, bersatu padu, maka kerajaan surga itulah sudah datang. Untuk sekarang, Romo, apa kaitannya dengan bacaan yang pertama, Romo? Bacaan Injil dengan bacaan pertama. Bisakah Romo tarik benang merahnya dari kedua bacaan pada hari ini? Sangat jelas pada saat Hosea, bacaan pertama dikisahkan bagaimana Israel yang sudah mendapatkan rahmat, berkat dari Tuhan, tidak mensyukuri itu semua, tetapi menganggap itu sebagai hak miliknya yang bisa diraup, diambil sebanyak-banyaknya demi keuntungan pribadi. Semakin orang merasa berkekurangan, dia akan semakin menjadi rakus atau kemaruk istilahnya. Dan akhirnya dia tidak akan merasa puas dan selalu merasa berkekurangan. Dan akhirnya dia tidak lagi memandang sesamanya sebagai orang yang harus dikasihi, tetapi melihat mereka sebagai alat untuk memuaskan nafsu, harta benda, kekuasaan yang bisa diambil. Dan pada saat itulah keadilan tidak tercipta, karena tidak ada kasih di sana. Dan Hosea menekankan bagaimana keadilan yang harus tercipta. Keadilan di Hosea mungkin masih keadilan yang sama. Tetapi pada saat masuk dalam bacaan Injil, Yesus mengajak kita untuk mewujudkan keadilan berdasarkan kasih. Yesus mengajak kita untuk ikut serta dalam mewujudkan kerajaan Allah. Kerajaan Allah yang penuh rasa syukur, kegembiraan,
kasih itu sendiri. Iya. Dengan mau saling mengampuni, saling menguatkan satu sama lain. Agar hal itu dapat terjadi, tercipta, pertama-tama kita harus mewartakan Injil itu, kabar sukacita kepada diri kita sendiri terlebih dahulu. Bagaimana kita sungguh-sungguh mensyukuri rahmat, berkat, penyelenggaraan Allah dalam hidup kita. Sehingga akhirnya dengan rasa syukur itu, kita pun menyadari bahwa kita adalah orang yang lemah, yang kecil, yang membutuhkan Allah. Dan atas kesadaran itulah kita akhirnya melihat sesama kita sebagai orang yang berharga, sesama manusia yang perlu dikasihi. Dan dari situlah kita mulai berani mewartakan kasih yang sudah kita terima dari Allah itu kepada sesama yang membutuhkan. Gitu ya Romo ya. Untuk ini Romo, untuk pengalaman Romo sendiri, apakah ada Romo dalam hal panggilan? Ya, contoh paling gampang, pada saat saya melihat bahwa panggilan itu adalah usaha kerja keras saya melulu, pada saat itulah saya mungkin akan merasakan kesombongan rohani. Saya merasa bahwa, saya tidak membutuhkan Tuhan, saya tidak membutuhkan mungkin pada saat waktu itu rektor, atau romo-romo lain, atau umat, saya bisa berjalan sendiri. Tetapi akan ada saatnya saya merasakan kesepian, kesendirian. Dan pada saat itulah sangat mungkin saya mengalami kejatuhan di dalam dosa-dosa. Sehingga membuat saya malu, membuat saya ingin lari dari dunia ini. Tetapi berkat kasih Allah yang senantiasa menemani, mencurahkan yang tercurah pada saya akhirnya menyadari bahwa ya, saya pernah bersalah, saya pernah keliru, tetapi saya pernah juga mengalami pengampunan. Dan berkat pengampunan yang saya terima, saya merasakan kasih penyertaan Allah dalam hidup saya melalui romo-romo yang lain, melalui umat-umat yang lain. Akhirnya membuat saya sadar bahwa saya tidak bisa hidup sendiri. Saya tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Dan itulah yang menggerakkan saya akhirnya untuk berani mulai berbagi dan menyadari bahwa panggilan itu adalah anugerah pula. Anugerah yang harus dijalankan dengan penuh kasih, dengan kerendah hatian. Sehingga dengan begitu akhirnya saya tidak lagi melihat bahwa panggilan itu adalah sesuatu yang perlu terus-menerus saya bangga-banggakan dengan kesombongan saya, tetapi menjalani panggilan itu dengan rendah hati. Dan dengan begitulah saya akhirnya menyadari bahwa saya membutuhkan orang lain, dan dalam membutuhkan orang lain pun kita bisa saling mengasihi, berbagi, menciptakan kedamaian bersama, saling mengampuni, saling menguatkan, sehingga akhirnya kerajaan surga sungguh-sungguh tercipta dalam hidup kita. Seperti itu. Iya. Romo, kalau misalnya Romo bisa jelaskan juga nih Romo, carilah dulu kerajaan Allah gitu. Dari kalimat itu kan memang kita mengerti ya Romo ya, carilah dulu kerajaan Allah. Nah, seperti apa konkretnya Romo? Bisa dijelaskan Romo? Iya. Carilah dulu kerajaan Allah. Tadi kerajaan Allah kan kalau Bu Pauline bayangkan keadaan damai, saling mengasihi, saling mendukung, menguatkan satu sama lain, terjadi kesatuan yang harmonis, dalam arti kata saling saling menguatkan satu sama lain, saling mendukung. Kalau sudah saling mendukung, nggak ada sesuatu yang yang mustahil kan? Semua dapat dilakukan pada saat kita berani saling bekerja sama, bahu-membahu. Itulah intinya. Dalam arti kata, pada saat kita berani mewujudkan kerajaan Allah, maka segala hal yang kita cita-citakan, kita harapkan, itu menjadi harapan cita-cita bersama. Pada saat itu dilakukan bersama-sama, pasti kemungkinan berhasilnya akan jauh lebih besar. Menarik sekali Romo.
Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, tanpa terasa kita sudah berada di penghujung acara. Dan sekarang marilah kita akhiri acara ini dengan doa penutup yang dipimpin oleh Romo Yakin. Kemudian dilanjutkan dengan berkat kasih karunia Tuhan melalui Romo Yakin. Marilah kita hening sejenak. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa, kami bersyukur atas kasih dan penyertaan-Mu dalam hidup kami. Mampukanlah kami untuk menjadi pribadi yang tahu berterima kasih, tahu akan arti syukur dari penyelenggaraan-Mu dalam hidup kami, sehingga kami pun menyadari akan kelemahan diri kami dan tidak lagi memamerkan kekuatan atau kemampuan pribadi diri kami. Ajarilah kami menjadi pribadi yang rendah hati, tidak termakan oleh kesombongan rohani kami sendiri. Tetapi kami semakin menyadari bahwa segala sesuatu yang kami terima merupakan kasih dan berkat-Mu semata, yang perlu pula kami bagikan kepada sesama yang membutuhkan. Dan mampukanlah kami, bila kami mengalami kejatuhan, kegagalan dalam hidup ini, adalah Allah yang Maha Rahim, Allah yang senantiasa mau mengampuni kami. Dan dengan dasar itulah, atas dasar kasih, kami pun berani mengampuni dan menerima sesama kami. Sehingga akhirnya, melalui pewartaan Injil yang telah kami terima, kami pun dapat mewartakan Injil dengan perbuatan nyata kepada sesama dan mewujudkan kerajaan-Mu di dunia ini. Ini semua kami mohon dengan pengantaran Kristus, Tuhan kami. Amin. Amin. Tuhan sertamu Dan sertamu juga. Semoga kita semua, keluarga kita, orang-orang yang kita cintai dan orang-orang yang kita doakan, seluruh aktivitas, rencana, karya pelayanan dan niat baik kita, senantiasa dilindungi, diberkati dan dipimpin oleh rahmat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Demikianlah sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, keadilan harus didasarkan oleh kasih yang lebih mendalam sehingga tercipta tatanan yang baru, dan kita harus mensyukuri atas segala rahmat dan berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Akhir kata, saya Maria Paulina dan Romo Diosesan Antonius Yakin Cipta Mulia pamit undur diri. Damai Tuhan selalu menyertai kita semua. Mari amalkan Pancasila. Kita Bhinneka, kita Indonesia. Demikianlah Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Tuhan memberkati. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku
tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Hatiku tenang berada dekat-Mu. Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu. Kau yang pelihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Hari ini ku berjanji di hadapan altar suci, janji sehidup semati, melindungi cinta dalam untung lara, kasihku setia, janji untuk setia adalah berkat Tuhan. Aku mengasihi-Mu dengan apa adanya, jalani hidup ini dengan bersungguh hati, menemani-Mu sampai akhir nanti. Hari ini, hari suci,
setia adalah berkat Tuhan. Aku mengasihimu dengan apa adanya. Jalani hidup ini dengan bersungguh hati, menemanimu sampai akhir nanti. Jalani hidup ini dengan bersungguh hati, menemanimu sampai akhir nanti. Memecah